قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala, dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-29 berkaitan dengan meminta hujan kepada orbit bulan. Babu ma jaa fil istisqa'i bil anwa, keterangan tentang meminta hujan kepada bintang. Dan teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan sebagaimana yang kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, bab 29 ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya, bab 28 tentang ilmu nujum, tentang ilmu perbintangan, berkaitan dengan benda-benda langit sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa semua benda-benda langit, matahari, bulannya, bintang-bintangnya, semua tunduk di atas aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bim amri. Matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita katakan ketika seseorang meyakini bahwasanya benda-benda langit, baik itu bintangnya, mataharinya, bulannya, itu memberikan pengaruh terhadap peristiwa-peristiwa di bumi dengan sendirinya, maka dia telah melakukan kekufuran, dan ini syirik akbar. Adapun keyakinan seorang hamba yang menjadikan benda-benda langit sebagai sebab, maka ini jatuh pada syirik kecil. Dia yakini yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia katakan bintang itu yang menjadi sebab. Kenapa kita katakan dia syirik kecil? Karena dia telah menetapkan sesuatu yang menjadi sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat. Jadi seakan-akan dia bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan sesuatu. Dan ini merupakan kesyirikan yang sudah kita bahas berkaitan dengan sebab. Jadi kalau kita menghukumi ini syirik besar, ini syirik kecil, pakai kaidah yang telah kita terapkan. Antum paham kaidahnya toh? Oke, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi bab 29 ini masih berkaitan dengan bab 28. Jadi kaidah yang kita terapkan di bab 28 yang berkaitan dengan benda-benda langit, itu pula yang kita terapkan di bab 29 ini.
Dan bab 29 ini berkaitan dengan kufur nikmat. Ada sebagian orang yang menisbatkan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang tertentu. Dan ini sebuah kesyirikan dan ini perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Makanya penulis membawakan dalil yang pertama dalam surat Al-Waqi'ah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian mengganti rezeki yang Allah berikan kepada kalian dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki di sini ada tafsiran para ulama, ada yang mengatakan rezeki di sini adalah ilmu. Ilmu yang Allah berikan kepada kalian, kalian dustakan. Ada yang mengatakan rezeki di sini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah adalah hujan, dan ini pendapat yang paling kuat dan tidak ada kontradiksi. Artinya saling menguatkan tafsiran rezeki ini. Ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan hujan. Tapi zahirnya dengan bab ini maka kita tafsirkan rezeki di sini yang diingkari oleh orang-orang jahiliyah dahulu adalah nikmat hujan. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mereka nisbatkan nikmat ini kepada benda tertentu, kepada benda-benda langit, terkhusus bintang. Dan tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah ini, ayat yang ke-82 ini, tafsirannya itu di dalil yang terakhir. Coba kita loncat ke dalil yang terakhir. Halaman berapa itu? Kita langsung loncat di dalil yang terakhir. Nah, tafsiran dari ayat yang pertama ini, dalil yang pertama itu tafsirannya pada dalil yang terakhir. Halaman berapa? Halaman 374. Kita buka halaman 374. Ini merupakan tafsiran dari ayat yang tadi dalam surat Al-Waqi'ah. Di dalam hadis ya, hadis ini dari Ibnu Abbas, di dalamnya disebutkan qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza fa anzalallahu hadhil ayat. Ini dalam surat Al-Waqi'ah. Sebagian mereka ada yang berkata terbukti benar bintang ini, bintang itu yang menurunkan hujan. Maka Allah bantah keyakinan mereka. Allah turunkan surat Al-Waqi'ah ini. Ayat yang keberapa? 75 sampai ayat yang ke-82. Tapi yang menjadi syahid dalil adalah ayat yang terakhir 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Jadi mereka mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Oke, kita kembali dalil yang pertama. Nanti kita akan jelaskan dalil yang terakhir tadi. Halaman 364. Kita kembali sedikit mengulang apa yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Makna ayat secara global, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang mengingkari nikmat-nikmatnya atas mereka, yang diantaranya adalah hujan yang mendatangkan kehidupan bagi negeri dan hamba. Lalu mereka menisbatkannya kepada orbit bulan yang sama sekali tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula menolak mudarat. Lalu mereka mengatakan kami diturunkan hujan karena orbit ini, karena bintang ini, karena benda ini. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, bahwasanya kebaikan dan keburukan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Dia Allah yang menetapkan kebaikan dan Dia Allah yang menetapkan keburukan. Ini kita bahas pada bab apa? Tentang apa ini? Tatayur. Nah, tentang kesialan, ya. Yang kedua, bahwasanya hujan itu adalah di antara rizki Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu adalah rizki Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dengan air hujan tersebut manusia bisa hidup, bisa mengambil manfaat dengan air tersebut. Tumbuh-tumbuhan, ya. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri.
Yang ketiga, menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti kafir kepada nikmat tersebut. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun, kata Allah. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang yang zalim yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka akui nikmat tersebut, tsumma yunkirunaha. Cuman mereka ingkari nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang begitu banyak. Wa aktsaruhumul kafirun, kata Allah, dan kebanyakan mereka itu orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim muslimah tidak boleh kita menisbatkan nikmat apapun yang datang kepada kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi kita sebutkan, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang yang mereka naik perahu. Di tengah perjalanan, di tengah laut, mereka dihadapkan dengan ombak yang besar. Tiba-tiba mereka pun diselamatkan. Setelah mereka diselamatkan, dalam keadaan genting takut mereka, maka mereka pun diselamatkan dari perahu tersebut, perahu besar. Setelah mereka diselamatkan, apa yang mereka katakan? Sesungguhnya kita diselamatkan oleh nahkoda. Kalau bukan nahkoda, kita tidak akan selamat. Maka Allah bantah ini, Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan, tsumma ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, harusnya kita syukuri. Dan kesyukuran itu kan diwujudkan dengan 3 rukun. Apa rukun yang pertama? Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa menisbatkan nikmat itu hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakini sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang beriman kepada Allah, kita harus tahu bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah mengenalkan kalimat tauhid kepadanya, itu nikmat yang paling agung, melebihi, mengalahkan nikmat dunia, nikmat harta, pangkat, jabatan dan semisalnya. Dan ini disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ma an'amallahu 'alal ibadi ni'aman afdal min an arafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang paling agung, yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba melebihi nikmat ketika Allah mengenalkan mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala mengatakan nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah ketika hamba bisa mengenal Allah, ketika hamba bisa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kata beliau, karena la ilaha illallah lahum fil akhiratu kal ma'i fid dunya. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah itu seperti air di dalam kehidupan dunia ini. Kita ini manusia, kalau tidak ada air tidak bisa hidup. Dengan air manusia bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan hidup, makanan yang kita makan sehari-hari itu kan ada berkat dari air juga. Dengan adanya air, tanaman-tanaman tumbuh, ya, berbuah, ya, sehingga kita makan buah-buahan dan semisalnya. Maka kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan akhirat bagi seorang hamba itu seperti air di dalam kehidupan dunia ini. Artinya dalam kehidupan akhirat la ilaha illallah inilah yang akan menolong kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menghidupkan kita dalam kehidupan akhirat nanti. Makanya penting ini teman-teman sekalian. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, apa yang beliau katakan tentang nikmat
ketika beliau ditanyakan tentang nikmat, beliau mengatakan ahlud dunya kharaju minad dunya qabla an yat'amu atyaba ma fiha. Pengajar-pengajar dunia ketika mereka meninggalkan dunia ini, maka mereka belum pernah merasakan nikmat yang ada di dalamnya. Lantas ditanyakan kepada beliau, ma atyabu ma fiha, apa nikmat yang paling besar dalam kehidupan dunia ini? Kata Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, al-ma'rifatu billah. Nikmat yang paling agung itu bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Ya, kita beriman kepada Allah itu nikmat yang paling agung. Dan beriman kepada Allah itu punya dua rukun. Kalau kita belajar tentang rukun iman, maka rukun iman yang pertama tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat dua rukun yang harus direalisasikan oleh setiap hamba muslim dan muslimah. Apa dua rukun tentang keimanan kita kepada Allah? Pertama, kita harus meyakini eksistensi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Tidak sebagaimana orang-orang ateis yang mengingkari adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Itu rukun yang pertama, kita harus yakin Allah ada yang menciptakan alam semesta ini. Rukun yang kedua yang harus kita tanamkan dalam diri kita yang berkaitan dengan iman kepada Allah, tauhidullah. Kita harus esakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakini Allah ada, Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka yang kedua kita harus tauhidkan Allah. Rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian asma dan sifat-sifatnya. Itu berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nikmat yang paling besar, yang paling agung yang harus kita syukuri. Ketika kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ayat ini dengan judul bab, hubungannya adalah karena ayat menunjukkan kafirnya orang yang menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah, dan diantaranya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada orbit bulan, dan itu sebuah kekufuran ya. Jadi apa saja yang kita dapatkan ataupun kita diselamatkan dari sesuatu, harus kita katakan kalau bukan Allah. Nah, harusnya begitu. Jangan katakan kalau bukan fulan kita tidak akan selamat. Ya. Kalau bukan Allah kita tidak akan selamat. Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Summa kemudian fulan. Ya, sebab dengan fulan kita terselamatkan. Kalau seperti itu tidak apa. Hubungan ayat dengan tauhid, hubungannya adalah karena ayat ini mendustakan orang yang menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah, yang diantaranya adalah hujan yang dinisbatkan kepada orbit bulan. Karena hal itu merupakan kesyirikan kepada Allah pada nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Ya. Jadi tidak terkhusus pada bulan ya, pada bintang-bintang tertentu. Apa saja nikmat yang kita dapatkan? Ketika kita di kantor mendapatkan promosi jabatan, ya. Tiba-tiba kita naik jabatan, dapat jabatan, naik jabatan, maka kita katakan kita dapat jabatan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena bos anak naik jabatan. Itu kesyirikan, pengingkaran nikmat. Tidak boleh. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan, ya. Dalil yang kedua, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa bin nujumi wan nihayatu wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Pertemuan sebelumnya, pekan yang sebelumnya kita sudah jelaskan tentang Abu Musa, Abu Musa Al-Asy'ari. Ini Abu Malik.
Abu Malik di sini disebutkan namanya Al-Harits Asy-Syami, salah seorang sahabat, dan yang meriwayatkan darinya hanya satu orang, yaitu Abu Salam. Dan di kalangan para sahabat ada 2 orang lagi yang dikenal dengan kunyah Abu Malik. Jadi teman-teman sekalian, Abu Malik ini dia masuk Islam beserta kaumnya. Dia mendengar adanya Nabi SAW yang mendakwakan tauhid, dia pun naik perahu bersama kaumnya untuk bertemu dengan Nabi SAW dan masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau sahabat yang rajin duduk bermajelis bersama Nabi SAW, dan banyak sahabat-sahabat yang bertanya kepada beliau. Nah, satu hari teman-teman sekalian, ada satu pertanyaan yang beliau tanyakan kepada Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang sangat menginginkan kebaikan. Karena seringnya beliau duduk di majelis Nabi SAW, makanya sahabat-sahabat itu datang kepada beliau meminta nasihat, bertanya sesuatu. Nah, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, yang sekali lagi pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang semangat di dalam mencari kebaikan. Beliau radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kebaikan apa yang paling sempurna?" Beliau bertanya, kebaikan apa yang paling sempurna? Kebaikan itu kan banyak. Kebaikan banyak. Tapi beliau bertanya apa yang paling sempurna dari kebaikan itu. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat itu cerdas di dalam beramal. Dorang cari amalan-amalan yang terbaik. Karena kebaikan itu banyak, sedangkan umur kita kan pendek. Kan begitu. Nah, harusnya kita sebagai muslim yang cerdas cari amalan-amalan yang terbaik. Biar sedikit tapi dia yang terbaik. Kan banyak amalan-amalan yang ringan tapi dia yang terbaik. Contoh diantaranya Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhuluhu fi qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang antum masukkan ke dalam hati orang yang beriman. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bertanya, kebaikan apa yang paling sempurna ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, an ta'mala fis sirri amalal alaniyah. Engkau mengerjakan secara rahasia amalan-amalan yang umumnya dilihat oleh orang. Ada amalan-amalan yang umumnya dilihat oleh orang, kerjakan itu secara rahasia. Itu kebaikan yang paling sempurna. Kenapa itu yang paling sempurna? Karena itu menunjukkan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amalan yang terbaik itu ketika kita kerjakan amalan itu secara sembunyi-sembunyi. Itu amalan yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi, itu amalan yang terbaik. Jadi beliau bertanya tentang kebaikan yang paling sempurna. Kata Nabi, kerjakan sebuah amalan yang umumnya dilihat oleh orang, kerjakan itu secara rahasia. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau wafat di masa kepemimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa Umar ibn Khattab beliau wafat, dan beliau ketika didatangi oleh kematian, ada satu nasihat yang beliau sampaikan, yang beliau dengarkan dari Nabi SAW, yang nasihat ini beliau suruh sampaikan kepada orang lain. Jadi beliau tidak mau sembunyikan sebuah nasihat, sebuah hadis yang beliau pernah dengar dari Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau didatangi oleh kematian, orang-orang yang hadir di sekitar beliau, beliau katakan, ada sebuah hadis yang aku dengar dari Nabi SAW yang hendaknya hadis ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir pada saat ini. Apa hadis tersebut? InsyaAllah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan.
Oke, silakan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Sekali lagi kita ingatkan bahwa beliau Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang sangat menginginkan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kehidupan beliau mengumpulkan kaumnya. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Asy'ar, kabilah Asy'ar, ini Asy'ari. Mereka hadir di samping beliau dan beliau mengatakan, qad sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mendengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini hendaklah kalian sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hulwatud dunya murratul akhirah wa murratud dunya hulwatul akhirah. Manisnya kehidupan dunia itu merupakan pahitnya kehidupan akhirat, dan pahitnya dunia itu merupakan manisnya kehidupan akhirat. Orang yang beriman itu dalam kehidupan dunia harus bercapek-capek dulu. Kehidupan dunia bagi orang yang beriman itu bagaikan penjara. Memang pahit, tapi dia akan mendapatkan manisnya akhirat. Dia akan mendapatkan kelezatan di dalamnya. Makanya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadkhulul jannata yan'am. Siapa yang masuk ke dalam surga, dia langkahkan kakinya ke dalam surga, yan'am, maka sejak itulah dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada lagi rasa capek, bersusah payah, galau, tidak ada. Semua kenikmatan di dalam surga. Sebaliknya kalau orang bernikmat-nikmat di dunia, bermalas-malasan untuk beribadah, maka kehidupan akhirat menjadi sesuatu yang pahit baginya, sesuatu yang menakutkan. Dan itu diberikan kepada orang-orang kafir. Orang kafir diberikan dunia. Iya, mau dipunya ini dunia, silakan. Ketika seorang muslimah melihat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang kafir, tidak boleh kita iri. Tidak boleh. Itu kebaikan-kebaikan yang mereka kebaikan yang Allah segerakan kepada mereka. Makanya Umar ketika melihat Nabi SAW yang tidur di atas pelepah kurma, yang kemudian pelepah kurma itu tikar yang terbuat dari pelepah kurma, yang kemudian itu memberikan bekas di tubuh Nabi SAW, Umar kan menangis. Ketika satu hari Umar datang kepada Nabi, berziarah kepada Nabi dan melihat kondisi Nabi yang sedang tidur. Lantas ketika Nabi bangun, ternyata tikar itu memberikan bekas di tubuh Nabi SAW. Umar menangis. Lantas Nabi mengatakan kepada Umar, apa yang membuat engkau menangis? Apa kata Umar? Ya sebagai manusia, artinya pemikiran Umar sebagai seorang manusia biasa. Antum ini orang yang mulia ya Rasulullah. Sana orang-orang kafir, raja Persia, raja Romawi, toh, itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur di atas ranjang yang nikmat. Tapi mereka itu orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Umar bin Khattab? Afi syakin anta ya Ibn Khattab? Apakah antum ragu-ragu wahai Umar? Nabi katakan, itu kebaikan-kebaikan yang Allah segerakan untuk mereka. Walahumud dunya walanal akhirah. Bagi mereka dunia, bagi kita kehidupan akhirat. Nah, makanya beliau ingatkan Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Diingatkan, hadis ini sampaikan kepada orang-orang supaya mereka bersikap zuhud terhadap dunia, jangan terlalaikan dari
kehidupan dunia. Ada tugas yang penting yang harus mereka laksanakan. Apa itu? Menyiapkan bekal yang terbaik untuk kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nanti setelah bab ini, bab yang ke-30, kita akan berbicara tentang mahabbatullah, tentang ibadah yang paling agung, ibadah yang terbaik, sebaik-baik bekal yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di bab 30. Insyaallah kita akan jelaskan nanti. Itu sebaik-baik bekal yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cinta kita kepada Allah itu sebaik-baik bekal? Kenapa? Karena dia ibadah hati. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kita kepada Allah, maka semakin baik kualitas ibadah kita, kan begitu. Kalau kita sudah cinta dengan sesuatu, kita akan senantiasa menyebutkan sesuatu tersebut. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka semakin banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Ini berkaitan dengan siapa? Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi ada dua ya, kemarin Abu Musa, sekarang Abu Malik. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 perkara pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Apa 4 perkara itu yang akan ada pada umatku? Ini perkara jahiliyah tapi akan dilakukan oleh umatku. Jadi ini tahdzir dari Nabi, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga diri dengan kemuliaan nenek moyang. Wa ta'nu fil ansab, mencela garis keturunan. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, ya, meminta hujan dengan bintang-bintang. Ini menjadi syahid sebenarnya. Dari hadis ini, penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ingin menekankan yang ketiga ini sebenarnya. Yang keempat, wan niyahatu. Niyaha, apa itu niyaha? Wa qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Perempuan yang melakukan niyaha itu ratapan. Ada orang yang meninggal yang dia cintai, kemudian dia ratapi, dia teriak-teriak, dia gundul rambutnya, dia robek-robek pakaiannya, itu namanya niyaha. Itu menunjukkan dia tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang an-naihatu, tentang niyaha? Kata Nabi, perempuan yang melakukan niyaha. Kenapa Nabi sebutkan perempuan, bukan laki-laki? Ini juga akan dilakukan oleh laki-laki, cuman Nabi sebutkan terkhusus perempuan karena memang yang banyak meratapi itu adalah perempuan. Karena perempuan itu lemah. Makanya salah satu hikmah kenapa diharamkan bagi perempuan untuk ziarah ke kuburan, karena itu tidak bisa bersabar, tidak bisa menahan. Akhirnya dia nangis-nangis, teriak-teriak. Wanita yang melakukan niyaha kalau tidak bertobat sebelum matinya, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dan dia akan mengenakan pakaian dari cairan logam, tembaga. Wa dir'un min jarab, dan dia akan dipakaikan pakaian dari penyakit kudis. Itu balasan yang Allah berikan kepada wanita-wanita yang meratapi jenazah. Oke, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita baca makna secara global dari penulis kitab Al-Jadid, Syekhul Islam Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan,
Islam berusaha memutuskan hubungan dengan adat kebiasaan jahiliyah yang kelam. Coba lihat kata beliau apa? Islam ini berusaha untuk memutuskan hubungan dengan adat kebiasaan jahiliyah yang kelam. Yang Nabi sebutkan 4 perkara itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Makanya Umar Ibn Khattab, teman-teman sekalian, hafizhani wa hafizakumullah, mengatakan innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Kata Umar Ibn Khattab, tali Islam ini akan terlepas seutas demi seutas, urwatan urwa, seutas demi seutas, tali-tali Islam ini akan terlepas. Kapan itu? Idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah. Kalau ada di tengah-tengah kaum muslimin ini orang-orang yang tidak tahu perkara-perkara jahiliyah. Makanya kita belajar ini teman-teman sekalian, perkara-perkara jahiliyah ini supaya kita tinggalkan. Kenapa sahabat-sahabat menjadi mulia, generasi yang terbaik? Karena mereka tahu tentang perkara-perkara jahiliyah sehingga mereka mengamalkan Islam dengan sempurna. Mereka tinggalkan perkara-perkara jahiliyah yang mereka ketahui. Itu intinya. Orang belajar ini kitab Tauhid, penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ingin mengenalkan kembali kepada kita, menjelaskan kembali kepada kita tentang amalan-amalan jahiliyah yang telah diingatkan oleh Nabi SAW, yang akan dilakukan oleh umat Muhammad SAW. Makanya di antara faedah dari hadis ini membuktikan mujizat Nabi SAW. Apa yang Nabi sampaikan terjadi. Pertama, al-fakhru bil ahsab. Nah, karena itu Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini bahwa ada 4 sifat jahiliyah yang akan tetap ada pada umat ini, dan ini berarti celaan dan peringatan dari Nabi SAW untuk dijauhi. Yang kita belajar ini untuk kita tinggalkan ini perkara-perkara jahiliyah. Apa saja 4 yang diingatkan oleh Nabi SAW? Yang paling pertama dari sifat-sifat jahiliyah tersebut adalah merasa terhormat karena kemuliaan bapak dan nenek moyang. Dia merasa bangga dengan nasabnya, dengan kedudukan dia, kedudukan nenek moyang dia. Kenapa hal tersebut terlarang? Karena hal ini dapat menyebabkan sikap mengabaikan beramal dan bermalas-malasan karena bersandar kepada kemuliaan orang-orang dahulu. Kita katakan teman-teman sekalian, di dalam Islam yang menjadi tolak ukur mulianya seseorang itu bukan karena nasab dia, bukan karena kemuliaan bapak dan nenek moyang dia, bukan karena orang tuanya, bapaknya punya jabatan pangkat yang tinggi lantas dia menjadi mulia, tidak. Dalam Islam itu yang menjadi tolak ukur mulianya seseorang itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid. Sesungguhnya Rabb kalian satu, Allah. Wa inna abakum wahid. Bapak kalian satu, siapa? Adam alaihi salam. Ala la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas non-Arab. Wala li'ajamiyyin alal Arab. Dan tidak ada pula keutamaan bagi non-Arab yang bukan Arab terhadap orang Arab. Tidak ada kemuliaan, keutamaan bagi orang non-Arab. Orang-orang yang mengatakan kita Nusantara masih lebih baik daripada Arab. Ya. Dan Nabi katakan wala ahmar alal aswad, wala aswad alal ahmar. Tidak ada keutamaan bagi yang berkulit putih di atas kulit hitam, sebaliknya tidak ada keutamaan bagi yang berkulit hitam di atas kulit putih. Illa bitaqwa, kecuali takwa. Kita mau ambil contoh. Kita dekatkan ini. Salman Al-Farisi. Orang Arab tidak? Orang Arab atau Arab dia? Salman Al-Farisi. Tahu Salman toh? Tika Salman. Salman Al-Farisi sahabat. Orang Arab tidak?
Arab? Hah? Bukan orang Arab. Farisi, Persia. Tuh, bukan orang Arab. Tapi kenapa dia menjadi mulia? Karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab orang Arab atau non Arab? Hah? Orang Arab dia? Abu Lahab? Hah? Orang Arab? Masa? Siapa itu Abu Lahab? Pamannya Nabi SAW. Dari garis keturunan yang mulia, Bani Hashim. Namanya kan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi pamannya Nabi SAW, orang yang mulia. Tapi jadi hina karena apa? Kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menentang, memusuhi dakwah Nabi SAW. Ponakannya sendiri ini dimusuhi sama pamannya. Ditunjuk-tunjuk Nabi SAW. Dihina-hina. Hingga Allah turunkan satu surat khusus. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Allah turunkan satu surat khusus untuk Abu Lahab. Abu Lahab ini celaka, binasa, dia masuk neraka. Kenapa disebut Abu Lahab? Dulu ada yang mengatakan Abu Lahab itu yang memberikan gelar siapa? Bapaknya. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Abdul Muttalib. Berarti apanya Nabi? Kakeknya Nabi. Jadi kakeknya Nabi yang kasih nama itu Abu Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Ada yang mengatakan bahwa Abu Lahab itu antum tahu orangnya tampan, berkulit putih. Wajahnya itu cerah. Makanya disebut dengan lahab. Lahab itu kan menyala-nyala. Sayasla naron dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang apinya itu menyala-nyala. Nah, disebut dengan lahab dia, Abu Lahab, karena wajahnya itu cerah. Ada yang mengatakan kalau dia marah, wajahnya itu bagaikan api yang menyala. Makanya disebut dengan Abu Lahab. Padahal namanya apa? Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib. Dia orangnya putih, tapi itu tidak menjadikan dia mulia. Dihinakan. Makanya orang Arab, farofa al-islamu Salman al-Farisi wa wada al-kufra Aba Lahabin. Orang Arab bilang Islam mengangkat Salman al-Farisi karena ketakwaannya, karena keislamannya, dan Abu Lahab dihinakan karena kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kecil. Bilal bin Abi Rabah orang Arab? Orang Arab tidak Bilal? Hah? Ajami, non Arab. Dari mana? Dari Habasyah. Hitam legam. Tapi Abu Lahab, Bilal bin Abi Rabah, Nabi katakan, Bilal, apa yang antum amalkan sehingga aku dengar terompamu di surga? Lihat, masih hidup tapi terompanya itu sudah digerak oleh Nabi SAW di surga. Orangnya hitam. Apa yang membuat Bilal bin Abi Rabah mulia? Ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi tolak ukur. Maka ini terlarang, tercela. Dan ini juga bantahan Islam adalah agama yang menolak yang namanya rasisme, yang bangga dengan kesukuan negara tertentu, nasab tertentu, ya, dengan warna kulit tertentu. Islam sudah haramkan itu, rasisme itu Islam sudah haramkan. Tidak ada perbedaan kecuali ketakwaan yang membedakan. Masya Allah, ini indahnya Islam kalau orang belajar Islam, sehingga tidak ada yang saling merendahkan, yang berkulit putih merendahkan yang berkulit hitam, yang berkulit hitam merendahkan yang berkulit putih, yang punya pangkat jabatan merendahkan, menghinakan yang miskin. Tidak ada. Dalam Islam yang membedakan adalah ketakwaan. Bangga kepada diri sendiri saja itu kan terlarang toh, sombong itu kan dilarang. Terlebih-lebih
bangga dengan nasab, keturunan, kemuliaan nenek moyang. Karena Allah katakan di dalam surat Luqman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan, kata Allah, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan palingkan wajah antum dari manusia. Maksudnya apa? Kalau bicara dengan orang, ini indahnya Islam. Kalau bicara dengan orang, jangan palingkan wajah kita. Itu kata Allah. Kapan kita palingkan wajah kita ketika berbicara dengan orang, itu bentuk kesombongan. Kan ada orang kalau bercerita, temannya bercerita, dia main HP lagi sama temannya bercerita di sebelah, dikasih biar, oh iya, pokoknya begitu, saya bantah orang. Nah, itu bentuk kesombongan. Allah katakan, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan palingkan wajah antum, kata Allah, dari manusia. Itu bentuk kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di bumi ini dalam keadaan sombong. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Fakhur itu membanggakan diri. Anak punya nasab dari keturunan yang mulia, punya pangkat jabatan. Nah, itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencela nasab orang lain. Karena ini dapat menyebabkan mengintip aib dan celah kaum muslimin dan merusak nama baik mereka, yang pada akhirnya menyeret masyarakat Islam untuk banyak berpecah belah dan saling mencela. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Yang keempat, mengeraskan suara dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Nah, ini niyaha. Ini perbuatan orang-orang. Oh, yang ketiga ya? Nah, ya. Terlalu bersemangat. Yang ketiga, soalnya aku kejar waktu ini. Yang ketiga, meminta hujan kepada bintang-bintang, karena hal itu dapat menyebabkan bergantungnya hati kepada selain Allah. Itu alasannya kenapa itu dilarang. Dan tunduk kepada makhluk-makhluk yang tidak memiliki daya untuk mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Tadi kita sudah sebutkan bahwa benda-benda langit itu tunduk di atas perintah Allah. Kenapa kita kait-kaitkan peristiwa di bumi ini dengan benda-benda langit? Yang keempat, mengeraskan suara dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Ini ratapan, niyaha. Kenapa itu diharamkan? Karena hal itu mengandung penolakan kepada takdir Allah dan membangkitkan rasa sedih keluarga yang ditinggalkan dan memperluas lingkaran duka. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempertegas ancaman terhadap perempuan yang meratapi si mayit apabila tidak segera bertaubat sebelum hilangnya kesempatan untuk itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang sangat jelas. Laisa minna man darabal khududa aw syaqqal juyuba aw da'a bid'awal jahiliyah. Laisa minna, lihat Nabi bahasakan dengan laisa minna, bukan dariku, dari kami, bukan golongan kami. Kita sudah belajar kitab Al-Kabair ya. Kalau ada redaksi kalimat laisa minna, bukan dari golongan kami, ucapan Nabi itu menunjukkan bahwa yang Nabi ingin sampaikan itu dosa besar. Nabi bahasakan laisa minna, bukan bagian dari golongan kami, kata Nabi. Man darabal khududa, yang dia pukul-pukul wajah dia ketika ada yang meninggal, ketika tertimpa musibah. Au syaqqal juyuba, bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW, yang dia robek-robek pakaiannya. Au da'a bid'awal jahiliyah, bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW, dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW. Oke, apa faedah yang bisa kita petik? Kita percepat ya. Hadis pertama, hadis ini mencela semua perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang kedua, hadis ini juga mengharamkan membanggakan diri dengan kemuliaan nenek moyang, mencela keturunan orang lain dan meratapi orang yang telah meninggal dunia. Hadis ini mengkafirkan orang
yang meminta hujan kepada bintang-bintang dengan meyakini bahwa bintanglah yang menurunkan hujan dengan sendirinya yang telah kita sebutkan. Sedangkan bila dia meyakini bahwa ianya sebab turunnya dan yang menurunkannya adalah Allah, maka ia adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama, sebagaimana kaidah yang kita terapkan. Antum paham toh kaidahnya tentang sebab. Yang keempat, diterimanya taubat sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Lihat. Diterimanya taubat sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Karena Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya itu belum sampai di kerongkongan. Itu namanya gorgorah. Cuman teman-teman sekalian, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan berkaitan dengan masalah ini. Ini ada masalah yang sangat detail yang harus kita sampaikan. Ulama berbeda pendapat tentang gorgoroh itu. Apakah yang dimaksud oleh Nabi Zatul Gorgoroh? Maksudnya yang diterima taubatnya itu selama nyawa belum sampai di kerongkongan, atau itukah yang dimaksudkan oleh Nabi Zatul Gorgoroh? Atau yang dimaksudkan oleh Nabi adalah al-ya'su minal haya, berputus asa dari kehidupan. Maksudnya bagaimana? Ini permasalahan detail ini. Ada orang yang divonis oleh seorang dokter dia akan meninggal, dia ditimpa oleh maradun qatil, penyakit yang mematikan. Jadi dokter sudah vonis, antum 1 bulan lagi mau meninggal antum. Orangnya ahli maksiat. Ketika dia mendengarkan bahwa dokter memvonis dia akan meninggal sebulan nanti dengan penyakit yang dia derita, penyakit yang mematikan, lantas dia bertobat kepada Allah. Nah, apakah tobatnya itu diterima atau tidak? Itu yang disebut dengan berputus asa dari kehidupan. Kalau yang dimaksud oleh Nabi yang ini berputus asa dari kehidupan, kalau pendapat ini, maka tobatnya tidak diterima. Kan begitu. Karena dia sudah tahu dia mau mati. Kan begitu. Tapi kalau yang dimaksudkan Zatul Gorgoroh, dan ini pendapat yang paling kuat, maka tobatnya diterima selama nyawa itu belum di kerongkongan. Itu paham? Nah, maka seorang muslim itu jangan pernah menunda-nunda yang namanya tobat. Jangan nanti semua mati, dokter seponis anak 1 bulan lagi menghidup, bertobat saja. Nah, karena kematian itu datang dengan tiba-tiba. Kita alhamdulillah baru-baru ini dikabarkan dengan kabar yang gembira, kematian seseorang. Seorang dukun meninggal, alhamdulillah. Perusak umat, perusak akidah, ya, alhamdulillah meninggal. Tapi yang keberapa? Yang kelima. Hadis ini juga menetapkan mukjizat Nabi SAW di mana terbukti terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Banyak kan orang-orang seperti itu. Dari 4 ini ada yang dilakukan oleh kaum muslimin. Terkhusus yang pertama, berbangga diri dengan kedudukan nenek moyang dia, keturunan dia. Yang orang bahasakan, orang ini darah biru, ente darah merah, mau ini darah putih. Bagaimana darah biru dengan darah merah itu? Darah biru itu maksudnya dari gitu maksudnya. Kalau darah merah, emangnya dong darah bukan merah. Oke ya. Nah, itu fakhru bil ahsab itu namanya. Tidak bagus itu. Yang keberapa? Ke-6. Hadis ini juga menetapkan adanya hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan amal perbuatan. Apa hubungan hadis ini dengan judul bab? Adalah karena hadis ini menunjukkan haramnya meminta hujan kepada orbit bulan atau bintang-bintang. Hubungannya dengan tauhid.
adalah karena hadis ini mengingkari permintaan hujan kepada bintang-bintang, karena itu berarti meminta manfaat kepada selain Allah, dan itu adalah sebuah kesyirikan. Penting diperhatikan, ini ada catatan yang diberikan oleh penulis. Boleh bagi seseorang menyebut seseorang dengan panggilan yang tidak ia sukai, apabila tidak memungkinkan untuk mengetahuinya, mengenalnya kecuali dengan panggilan tersebut. Kan hukum asalnya Nabi kan menyebutkan tentang ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Dan ghibah itu kan menyebutkan tentang saudaramu terhadap apa yang dia sukai. Cuman ada ghibah yang diperbolehkan. Jadi ada hal-hal yang diperbolehkan. Hukum asalnya kehormatan muslim itu terjaga, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Menyebutkan keburukan saudara kita tidak boleh, kecuali pada beberapa perkara. Di antaranya, kalau kita misalkan menyebutkan seseorang itu, ya, kita sebutkan seseorang itu di hadapan para pendengar yang para pendengar tidak tahu orang yang kita sebutkan, saat itu boleh. Antum paham? Jadi kita menyebutkan keburukan seseorang dengan syarat para pendengar, orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan tentang dia, tidak diketahui oleh para pendengar siapa yang orang yang dimaksud ini, orang tidak kenal, itu boleh. Dalilnya apa? Tentang Ibunda Aisyah menyebutkan tentang 11 wanita yang berkumpul baku janji dorang, dan menyebutkan tentang suami-suami mereka, bagaimana perbuatan suami-suami mereka, bagaimana akhlak suami-suami mereka. Ibunda Aisyah menyebutkan tentang 11 orang wanita, mereka berkumpul, dan itu disebutkan oleh Ibunda Aisyah di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi dengarkan apa yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah. Lihat, 11 perempuan yang disebutkan. Jadi masing-masing perempuan ini menyebutkan kekurangan suaminya. Ada yang mengatakan suamiku itu seperti unta kurus. Nah, itu ada jabarannya itu. Ada yang mengatakan suamiku itu seperti singa. Ada suamiku ada yang seperti hewan yang suka makan. Pokoknya kerjaan cuma makan terus. Nanti orang bikin satu kajian itu bagus. Nah, intinya ketika Ibunda Aisyah menyebutkan tentang 11 wanita ini yang mereka berkumpul, satu-satu menyebutkan tentang kekurangan suaminya, Nabi cuma dengar. Nabi tidak ingkari. Kalau itu salah keliru, Nabi ingkari. Paham? Yang kedua, yang kita sebutkan keburukan orang ini, kalau dia muslim tidak boleh. Kalau dia kafir boleh, walaupun kita sebut namanya. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan dzikruka akhaka, engkau menyebutkan tentang saudaramu, saudara seagama. Dari sini ini pendapatnya Ibnu Munzir. Yang seagama, berarti yang tidak seagama boleh. Boleh kita gibahi dia. Karena Nabi sebutkan dzikruka akhaka bima yakrah. Ketiga, kita sebutkan hal-hal yang dia senangi. Kalau dia senangi, tidak mengapa. Kalau misalkan ada teman kita, ya, orangnya memang suka makan, pokoknya kerjaan makan, kita sebutkan ini tentang sifat dia ini. Kita sebutkan kepada orang-orang, si fulan ini kerjaannya kalau ada pesta usul dia yang paling di depan itu. Nah, kalau dia senang dengan sebutan itu tidak mengapa. Tidak mengapa, boleh. Kalau dia senang dengan itu. Raja makan, kalau disebut dengan raja makan. Boleh. Nah, kan ada ikhwan-ikhwan yang kalau kita mau candain dia tuh, kita bilang apapun dia ridho. Itu boleh. Kalau dia tidak ridho, itu ghibah. Paham ya? Oke. Ini saja ta'liq komentar tentang hal yang diperhatikan. Kita percepat ya. Dalil yang terakhir ini sebenarnya sama sebenarnya ya. Cuman ada beberapa faedah bagaimana ya
kita dibatasi oleh waktu. Nanti dalil terakhir ini kita kita pending, kita ambil pada pertemuan selanjutnya, sekaligus kita masuk bab yang ke-30. Bab yang ke-30 tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan baginya. Ada sebagian orang yang mencintai manusia sebagaimana mereka mencintai Allah. Nanti kita akan sebutkan tentang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله